Selamat siang Nanda Ibu. Siang Ibu. Gimana kabarnya siang ini Nanda? Alhamdulillah. Oke, Tuhan ya, luar biasa kabarnya. Nah di sini ucapkan terima kasih ya karena Nanda semua sudah berkenan hadir di ruangan kita untuk melakukan kegiatan kita. Nah sebelum itu kita awali dengan doa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan Nanda. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Nanda. Oke, kita sudah berdoa tadi semoga kegiatan kita ini lancar ya. Nah di sini, ini Nanda semua sudah pernah mengikuti kegiatan seperti ini? Belum. Berarti belum tahu kita akan melakukan apa? Belum. Oke, karena belum tahu, Ibu kasih tahu ya. Kalau kita itu akan mengadakan yaitu bimbingan kelompok. Nah, nanti semua sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Oke, belum tahu. Jadi bimbingan kelompok itu di sini kita berkelompok. Ini kan kita berkelompok kan. Jadi di sini kita itu niat kita itu untuk membahas masalah-masalah atau hal-hal yang sedang marak-maraknya terjadi di sekitaran kita yang mungkin itu mengganggu aktivitas orang-orang ataupun aktivitas kita sendiri. Nah di sini ya kita itu untuk saling terbuka atau kita sama-sama membahas supaya hal itu terhindar dari kita. Kita bisa nanti semisal mengalami hal itu, kita bisa mengatasinya dengan cara yang baik dan benar. Apakah sampai di sini ada semua paham? Oke, sini tentunya itu ada aturan atau yang perlu kita saling tahu, saling pahami ya. Di sini Ibu berharap Anda semua mau terbuka, memberikan pendapatnya ketika diminta, ketika teman-temannya berpendapat dan Anda semua mendengarkan. Kita terima semua saran-saran dari teman-temannya ya. Paham semuanya? Oke. Nah, tapi nih ya, kayak muka-muka masih baru gitu ya. Anda semua sudah pernah saling kenal atau belum nih? Belum ya? Sama Ibu udah kenal atau belum? Belum juga ya, karena ini masih baru gitu. Jadi Ibu awal dengan perkenalan dari Ibu ya. Oke, perkenalkan nama Ibu Naomi. Ibu di sini sebagai guru BK, memang baru 2 bulan sebagai guru BK sekolah kita ini. Oke, salam kenal semuanya ya. Oke, nah dari kalian nih siapa nih yang mau duluan memperkenalkan dirinya? Saya Bu. Oke, silakan. Perkenalkan Bu dan kawan-kawan semua, nama saya Fauzul Lazim dari 12 IPA 4. Oke, halo Fauzul. Nanti bilang halo ya ke temannya ya. Oke, terima kasih ya Fauzul. Yang lainnya gimana? Siapa yang mau duluan nih? Saya Bu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Nugra Jawang Dalia. Saya dari kelas 10 IPA 13. Salam kenal semuanya. Salam kenal Nugra. Terima kasih Nugra. Yang lainnya siapa ya Bu? Oke, karena ada 2 orang, siapa duluan nih? Boleh. Oh iya. Oke, dulu ya. Nanti baru ini ya. Baik Ibu dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Putri dari kelas 12 IPS 1. Oke, salam kenal ya. Terima kasih ya. Oke, silakan. Perkenalkan Ibu dan teman-teman, nama saya Rena Milana dari kelas 10 IPA 1. Oke, salam kenal. Oke, terima kasih ya. Yang lain nih siapa yang mau perkenalan? Saya Oke, perkenalkan nama saya Roberto Amin Raka dari kelas 11 IPS 1. salam kenal. Terima kasih ya Rosia. Satunya lagi? Silakan. Perkenalkan nama saya Rena Putri dari 11 IPS 1. Halo. Halo Yana. Salam kenal ya. Terima kasih Gimana? Semuanya udah pada saling kenal? Betulan saling kenal nih. Berarti nanti kalau kegiatan kita sudah selesai sudah bisa berteman juga ya. Tidak hanya di ruangan ini saling kenalnya ya. Oke. Nah di sini nampaknya masih pada kurang semangat. Kalau kita semangatin dengan es sedikit, semuanya mau? Nah, Ibu ada sedikit nih. Es sedikitnya itu tepuk cinta. Tepuk cinta itu gini. Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta sedang, cinta besar, cinta. Yang lainnya sudah paham? Kamu sudah paham? Ulang ya. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar,
pertengahan kegiatan kita, suasananya sudah pada nyaman? Sudah. Oke, tadi seperti yang dibilang di awal, kalau kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, dalam bimbingan kelompok ini, kita tuh ada nanti namanya dua topik. Dua topik ini maksudnya ada topik bebas dan ada topik tugas. Kalau topik bebas itu, topiknya ditentukan oleh Anda, dan kalau topik tugas, Ibu yang menentukan. Nah, pada bimbingan kelompok kita kali ini, kita akan mengambil topik tugas, dan itu dari Ibu. Bagaimana Anda semua bersedia? Bersedia. Dan paham juga? Oke, berarti udah bisa kita lanjutkan? Bisa. Tapi sebelum itu, gimana? Posisi duduknya udah pada nyaman belum nih? Ada mau minum atau kamar mandi dulu biar lebih fokus kitanya? Ada? Ada. Berarti bisa kita lanjutkan ya? Bisa. Oke. Tadi seperti yang sudah kita sepakati, kita akan membahas tentang topik tugas. Nah, topik tugas itu juga oleh Ibu, yaitu tentang silent treatment. Nah, Anda semua nih sudah tidak asing atau masih asing nih dengan silent treatment itu? Tidak lagi, karena lagi malam terus juga gitu kan. Nah, Ibu mau tahu nih, Anda dan Ibu ada yang tahu nggak silent treatment itu apa? Saya Silakan, Rehana. jadi silent treatment itu adalah situasi di mana perilaku seseorang itu dengan sengaja mendiamkan seseorang. Mungkin karena ada masalah gitu. Terima kasih ya, Nara. Kalau menurut Melan, silent treatment itu tadi situasi di mana seseorang itu dengan sengaja mendiamkan orang lain ketika lagi menghadapi masalah gitu ya. Nah, yang lainnya gimana nih pendapatnya? Sama Bu. Sama aja, sama dengan Melan. Berarti setuju ya kalau pengertian dari silent treatment itu adalah perilaku seseorang dengan secara sengaja ya dia mendiamkan orang lain ketika ada masalah, dia tidak mau membicarakan gitu ya. Nah, kira-kira faktor yang menyebabkan orang itu silent treatment itu apa ya? Ada yang tahu faktor penyebabnya? Saya Bu, saya tahu. Oke, dulu Fajar ya, Fajar juga nanti ya. Oke, Fajar, silakan. Mungkin Bu, faktor dari saya treatment ini mungkin dia karena pengalaman masa lalu atau tidak punya pengalaman pada masa lalu. Terus dia itu tidak pandai mengkomunikasikan bagaimana dia mengemosikannya atau mengeluarkannya kepada orang lain, gimana caranya. Jadi salah satu cara itu saya treatment. Oke, terima kasih ya Fadul. Kalau menurut Fadul tadi orang yang silent treatment itu disebabkan karena dia ada pengalaman masa lalu ataupun dia nggak punya pengalaman nih ngomong gimana sih cara mengkomunikasikan ketika ada masalah. Ujung-ujungnya dia pergi ke silent treatment gitu ya. Nah, menurut tadi Kiara tunjuk tangan ya. Iya, menurut Kiara Tapi lebih kurang sama dengan sama ya yang disebutkan dengan Kojo ya tadi dari kampung sama dia semua ya. Kalau faktor yang menyebabkan itu orang silent treatment karena dia itu ada trauma mungkin dia pernah mencoba untuk komunikasi, tahunya dia malah disalahkan, ujung-ujungnya dia memilih untuk silent treatment aja lah. Pas aku ngomong aku gak didengarkan, misal kayak gitu kan. Dan juga trauma bukan pengalamannya tidak ada mungkin cara mengkomunikasikan yang baik dan benar itu seperti apa ketika masalah, ujung-ujungnya dia memilih untuk silent treatment gitu ya. Nah, kalau orang silent treatment itu kira-kira dampak yang terjadi apa ya? Ada yang tahu Anda Ibu? Oke, silakan Rabi Ade. Jadi dampak itu kalau kepada yang dilakukan silent treatment itu, jadi kita nggak tahu apa sebenarnya permasalahan yang sedang terjadi itu. Nah, kalau kepada pelakunya sendiri, jadi pelaku silent treatment ini nggak bisa menunjukkan emosinya terkadang gimana. Seharusnya kan kalau ada masalah itu seharusnya dibicarakan, bukan kita melakukan silent treatment kepada orang lain. Oke, terima kasih ya Robi. Nah, menurut Robi tadi dampaknya itu kalau pada orang yang di silent treatment kan gitu kan, jadinya dia tidak tahu nih sebenarnya ada masalah kok tiba-tiba dia diem pada saya, mungkin kayak gitu ya. Tapi kalau pada pelaku dia nggak bisa mengekspresikan gimana caranya dia jadi terbiasa dengan silent treatment. Ketika ada masalah dia pilih untuk mendiamkannya gitu ya tadi Robi. Nah, yang lainnya ada lagi yang mau berpendapat apa dampaknya nih? Oke, silakan Anugrah. Mungkin kalau menurut saya silent treatment itu berdampaknya mungkin dalam suatu hubungan Bu, kalau tidak dikomunikasikan permasalahannya, malah hubungannya bisa renggang ataupun malah berakhir. Yang seharusnya bisa diperbaiki permasalahan yang diselesaikan malah berakhir hubungannya karena silent treatment tadi. Oke, terima kasih Anugrah. Nah, itu tadi menurut Anugrah, kalau orang yang silent treatment
ketika memiliki hubungannya renggang, bisa persahabatan, bisa dekat dengan orang lain gitu ya. Ketika dia memilih untuk silent treatment, masalahnya tidak terselesaikan, ujung-ujungnya renggang gitu ya. Jadi anda semuanya sudah paham? Oke, pahamnya tadi dengan apa pengertiannya, faktornya yang menyebabkan dan juga dampaknya. Nah nih, kira-kira solusi terbaiknya nih agar tidak terjadinya silent treatment, ada anda yang mau berpendapat gimana solusi untuk tidak silent treatment itu? Saya mau. Oke, silakan kepada Elvina. Kalau menurut saya pribadi, kerahasiaan itu dihidupkan di rata dengan Berarti dengan cara langsung secara publik. orang yang dia memiliki bermasalah. Oh iya. Nah, terima kasih ya Vina. Kalau menurut Vina solusinya itu bisa dengan berusahakan untuk mengkomunikasikan siapa yang lagi bermasalah agar tidak terjadi silent treatment gitu ya. Oke, ada lagi yang mau berpendapat solusi terbaiknya gimana ya? Oke, saya kok Oke, silakan Fauzul. mungkin bisa ditambahkan dengan orang ketiga supaya dapat misalnya lebih baik lagi. Oke. Udah Fauzul? Ya, Terima kasih ya Fauzul. Kalau menurut Fauzul tadi itu ada perantaranya. Mungkin kalau antara mereka nggak bisa gitu kan saling terbuka. Ujungnya kalau ada perantara bisa mendekatkan mereka dan mereka bisa mengatasi masalah mereka. Jadi tidak ada lagi silent treatment. Oke, yang lainnya bagaimana? Sama sepakat tadi sama Vina dan Fauzul. Oke, kalau sepakat ibu simpulkan hari ini tentang silent treatment itu ya, bahwa silent treatment itu perbuatan yang kurang baik gitu ya. Karena kalau kita jadi korbannya kayak kita tuh disengajakan tidak mau ngomong sama kitanya misal gitu kan. Jadinya silent treatment itu membuat kita tidak bisa berkomunikasi lagi dengan orang lain, hubungannya jadi renggang gitu tadi ya. Dan solusinya tadi menurut Alvina dan Fauzul, solusinya bisa dengan mengkomunikasikan dan juga melalui perantara atau orang ketiga. Nah, di sini Ananda, Ibu, karena kita kan sudah membahas nih tentang silent treatment. Nah, Ibu mau nih Ananda semua berkomitmen atau memberikan komitmennya ke depannya bakalan seperti apa supaya kita itu tidak terhindar dari yang namanya silent treatment. Ada yang mau memberikan komitmennya? Saya dulu. Oke, silakan Tiara. Komitmen saya kalau misalnya silent treatment itu saya berkomitmen untuk mengkomunikasikan kepada orang yang bermasalah dengan saya itu. Saya bilang aja apa perasaan saya, kayak misalnya kalau misalnya saya sakit hati dengan omongan dia, maka saya tidak mendiamnya. Saya bilang aja kalau saya sakit hati sama dia gitu. Jadi masalah itu tidak berlarut-larut gitu. Terima kasih ya Tiara. Tadi kalau Tiara komitmennya itu dia kalau memang lagi di posisi itu dia lebih baik langsung terbuka ngomongnya. Kalau memang sakit hati, ya udah bilang aja sakit hati. Dia masalahnya tidak berlarut-larut, tidak berkelamaan. Ujungnya nanti hubungannya jadi ada perselisihannya gitu ya. Itu yang menurut Tiara tadi ya. Nah yang lainnya siapa? Ini yang mau komitmen lagi? Siapa lagi? Komitmennya sama? Sama ya. Karena saat kita saling tahu ya tadi kan. Karena silent treatment itu maunya kita komunikasikan aja gitu ya. Nah, oke. Mukanya pada serius-serius semua ya. Pada deg-degan karena tadi saling berpendapat kayak serius sekali gitu mulai. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Nah, ice breakingnya itu buka tutup. Itu ada lagunya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi, digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Yang lainnya sudah paham? Bisa kita coba? Bisa. Oke, semangat ya. Oke. Langsung aja ya. Langsung aja. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Mana? Udah bagus tuh? Oke. Tapi ya tidak terasa kita sudah berada di penghujung kegiatan kita dan kita sudah membahas tentang bimbingan kelompok kita hari ini dan masalah yang tadi kan. Dan di sini ibu mau ini siapa yang mau memberikan
kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Apa yang didapat, bagaimana perasaannya dengan mengikutinya. Nah, ada Anda semua yang memberikan kesimpulannya hari ini? Saya Iqbal lagi. Silakan Bojo. mungkin kesimpulannya dari sini kita bisa dapat mengenal banyak orang lagi dan tentang materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa kesalahan tertentu tidak baik untuk kita lakukan kepada orang lain karena itu berdampak buruk, apalagi dalam hubungan itu bisa membuat renggang sampai berakhir. Dan mungkin untuk kegiatan ini saya merasa senang karena bisa banyak mengenal teman-teman baru dan bisa menambah relasi saya lebih luas lagi. Oke, terima kasih Bojo. Tepuk tangan Bojo. Bojo dengan kegiatan seperti ini dapat teman baru gitu ya, dan juga materinya tadi dia jadi paham kalau saya terkenal itu tidak baik, dan juga dia senang nih dengan mengikuti kegiatan seperti ini. Nah, yang lainnya juga ada lagi yang mau memberikan kesimpulannya dan juga kesan perasaannya. Sama-sama senang nggak? Berarti sama-sama tadi ya, sama-sama senang ya. Dan juga tadi jadi ada teman barunya ya. Oke. Nah, di sini kira-kira kalau kita ada pertemuan seperti ini lagi, apakah Anda semua masih berkenan? Masih berkenan ya. Berarti kalau kita jadwalkan masih berkenan untuk datang lagi ya? Masih. Oke, kalau masih gimana nih untuk pertemuan selanjutnya? Ada yang mau bersaran nggak? Mau di mana? Mau kapan dan harinya? Jam dan harinya juga. Oke, silakan Mela. Menurut saya Bu, kita akan melakukan kegiatan seperti ini di hari yang sama, di minggu depan, di jam yang sama, siang seperti ini dan di ruangan yang sama di sini Bu. Oke, berarti kalau jalan tadi ruangannya sama, terus juga harinya sama, jamnya juga sama. Nah, yang lainnya ada lagi yang mau ngasih saran untuk kedepannya? Setuju. Berarti setuju ya? Berarti kita sepakati kalau minggu depan kita bakalan bikin lagi, bimbingan kelompok lagi di hari yang sama, di jam yang sama dan juga di ruangan yang sama. Oke, sepakat ya? Sepakat. Nah, kira-kira harapan untuk kegiatan kita selanjutnya nih, harapan dari Anda kegiatan kita selanjutnya itu akan seperti apa agar kegiatan itu lebih efektif lagi? Ada yang mau memberikan sarannya? Bagaimana nih? Oke, silakan ya. Sepertinya kalau kegiatan kita minggu depan, SDM-nya ditambahnya lebih seru supaya nggak ngantuk. Oke, kalau dari Mela berarti ice breaking-nya ditambah lagi kampung ya. Yang lainnya gimana nih? Ice breaking juga. Berarti ice breaking akan ditambahkan ya. Berarti kedepannya akan lebih semangat lagi ya Anda. Oke, berarti kita tadi Mela bilang ice breaking-nya aja yang ditambahkan. Nah, di sini dekat saya kegiatan kita mau berakhir. Ibu ucapkan banyak terima kasih Anda. Ibu sangat semangat, berpartisipasi aktif, mau memberikan pendapatnya, mau juga tadi mendengarkan temannya ketika berpendapat. Ibu sangat senang karena kita bisa berkumpul seperti ini, dan juga Ibu senang karena Anda masih berkenan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, di sini sebelum kita akhiri, karena tadi diawali dengan doa, ada baiknya kita akhiri dengan doa juga. Siapa yang mau pimpin doa? Silakan. Bagaimana nanti kita bisa pada siang ini agar apa yang kita lakukan menjadi lebih bermanfaat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Anugrah. Oke, Ibu akhiri ya. Selamat siang Anda semua. Siang. Semangat ya.